Tuhannya dikasih pakai minyak wangi. Lalu ia kembali menyembahnya. Pada malam hari anak-anak Amr bin Jamuh buat lagi sama, kasih lagi kotoran manusia. Waktu dia sudah tidur. Besok pagi dia bangun, dia lihat lagi ada kotoran manusia. Terkejut lagi dia. Dia bilang satu kali lagi, siapa yang melakukan ini padamu? Gitu kan. Kenapa kamu tidak membela dirimu sebagai Tuhan? Gitu. Lalu Amr bin Jamuh lihat, perhatikan ya. Kadang-kadang subhanallah orang dalam keadaan jahil itu syaitan hiasi perbuatannya gitu. Kayak saya heran ada orang kemarin itu saya ceramah tablik akbar di Surabaya, sampai saya diundang pergi ke mana? Ke Sidoarjo. Kemudian ada beberapa panggilan di tempat-tempat tertentu gitu kan, di daerah Malang juga. Nah pada saat saya tiba di situ saya kebetulan lihat waktu mau ceramah di masjid gitu, ada mobil-mobil truk bus-bus besar gitu, pakai logo-logo, yang turun semua bapak ibu pakai baju seragam. Ada yang batik biru, kopiahnya biru, jilbabnya biru, ada yang hijau, ada yang merah, turun berbes-bes. Mau kemana nih? Saya tanya pengurus masjid, mau kemana? Mau ke kuburan Ustaz. Kuburan untuk apa? Kuburan ini kan salah satu wali songo di sini ada. Loh, buat apa mereka di kuburan ziarah? Iya, ziarah dengan embel-embelnya Ustaz. Apa embel-embelnya? Ya minta diberikan kesehatan, diberkahi rezekinya, ini segala. Loh, terus orang yang bes-bes ini ratusan orang, mereka tidak ada yang faham masalah itu, tidak boleh minta ke kuburan. Bukankah Imam Nawawi sudah bilang, saya heran dengan kejahilan orang-orang yang minta ke kuburan, padahal kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin kuburan itu bisa berikan manfaat, bagaimana dengan Tuhannya kuburan itu? Kenapa enggak minta kepada Allah? Ya kan? Sudah dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Tinggal ya Allah, selesai gitu kan. Ini enggak minta kepada kuburan, walaupun dianggap orang saleh, itu enggak boleh. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, jangan jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Dan katakan juga dalam hadis yang lain Bukhari juga, jangan kalian berlebihan gitu kan pada nabi-nabi kalian, karena Allah sudah menghancurkan umat sebelum kalian karena berlebihan pada nabi mereka. Kuburannya disembah-sembah, Nabi Isa karena nabi yang baik gitu, lalu dikatakan anaknya Tuhan, berlebihan, akhirnya jadi sesat, jadi masalah gitu kan. Dihiasi oleh Allah SWT, dianggap benar, di bawah air. Itu kan sampai sekarang subhanallah, semoga Allah berikan hidayah. Kuburan yang ada di masjid di Surabaya, ada sumur sudah sangat tua, airnya kotor, dijual, dianggap air berkah. Kenapa nggak beli air Zam-Zam? Jelas-jelas, ini bukan karena saya bawa Zam-Zam ya. Karena Anda boleh cari di mana saja gitu. Tapi saya lihat begitu ya. Zam-Zam yang Nabi mengatakan adalah air. Niat siapapun yang minum dapat berkah gitu kan, jelas dapat apa yang dia inginkan. Ini enggak, beli air sumur dianggap itu berkah dari wali songo, subhanallah. Secara medis pun kalau diteliti airnya sudah enggak layak minum karena sudah kotor gitu kan. Kenapa harus ini? Allah ini apa? Syaitan hiasi. Syaitan menghiasi perbuatan orang supaya dianggap benar gitu. Bayangin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu ini sebelum masuk Islam gitu kan. Dia masih bisa kasih pedang patungnya. Setelah 2 kali dikotorin sama anaknya nih, dikasih pedang. Lalu dia bilang apa? Nanti kalau ada lagi yang mau kotori kamu, lawan ya. Dia bilang gitu, lawan ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, bunuhlah siapapun yang mengganggumu, gitu kan. Pada malam yang ketiga, anak-anak Amr bin Jamuh kembali mengotori sembahan Amr bin Jamuh tadi dengan kotoran manusia. Ditambah lagi, ada bangkai bangkai anjing didapat, ditaruh digantung di lehernya patung itu. Sudah dikasih kotoran, dikasih lagi bangkai anjing gitu. Pada saat Amr bin Jamuh bangun pagi-pagi, dia mau sembah Tuhannya, dia sangat terkejut melihat keadaan Tuhannya lebih parah dari kemarin kan. Kemarin cuma kotoran manusia, ini tambah bangkai kambing digantung lagi di lehernya gitu. Lalu Amr bin Jamuh pun meninggalkan berhala dan dia berkata begini, demi Allah, kamu tidak pantas disembah. Ya memang dari kemarin-kemarin kan mestinya. Tapi begitu gitu kan mereka. Lalu Amr pun meninggalkan berhala tersebut dan akhirnya masuk Islam. Ya demikianlah keadaan masyarakat satu demi satu hanya masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Baik, nanti akan kita masuk insyaallah juga ke ke kisah masuk Islamnya Tufail ya bin Amr kepala suku Aus. Atau baik saya tambahkan dengan ini baru kita buka pertanyaan ya. Kisah masuk Islamnya Tufail bin Amr kepala suku Aus ya. Suatu hari Tufail pernah menziarahi kota Mekah. Karena ia kepala suku Aus di Madinah, maka penduduk Mekah pun tokoh-tokoh Mekah menghargainya, dihormatin gitu. Para pemuka Mekah saat menemui Tufail berkata,
telah keluar di kota kami seorang penyihir. Ya, jadi Tufail ini bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kepala suku Aus, datang ke Mekah, disambut oleh tokoh-tokoh Mekah. Jadi teman-teman dekatnya gitu. Yang terjadi adalah semua tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi sahabatnya Tufail bilang, telah keluar di kota kami ini seorang penyihir yang tidak seorang pun mendengarkan kata-katanya kecuali terpengaruh. Gitu. Jadi orang-orang Quraisy ini maksudnya ingin membendung dakwah gitu kan. Apalagi kalau Tufail masuk Islam, Tufail ini kepala suku Aus, di bawahnya dia sekian ribu orang gitu. Maka mereka berkata kepada Tufail, penyihir itu sangat berbahaya karena ia dapat memisahkan antara engkau dengan anggota sukumu dan bisa memisahkan antara kau dengan keluargamu. Artinya kalau kau mengikuti dia, dengar saja sedikit perkataannya, maka pasti kau akan ditinggalkan oleh sukumu, gitu kan? Semua akan berantakan, keluargamu juga akan berantakan. Tufail bilang radhiyallahu anhu, mereka terus menakut-nakutiku sampai aku menggunakan penutup kuping karena takut disihir oleh Muhammad. Saat aku sedang tawaf, kata Tufail, aku melihat Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW, sedang duduk di depan Ka'bah dan membaca Al-Quran. Maka setiap kali aku tawaf, aku selalu melirik ke arahnya karena takut pada sihirnya. Tetapi tiba-tiba saja aku berkata pada diriku sendiri, wahai Tufail, sungguh engkau adalah orang yang cerdas dan dewasa. Kenapa selalu berperilaku bodoh seperti ini? Akhirnya aku membuka penutup kupingku dan mendatangi Muhammad, lalu aku berkata, wahai Muhammad, sampaikan padaku apa yang engkau miliki. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada dia tentang Islam, membacakan beberapa ayat Al-Quran, sampai akhirnya dengan izin Allah, iman masuk ke dalam hati dan tertanam ke dalam hati Tufail, maka ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perlu poin penting di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ayat-ayat apa Ustaz yang disampaikan? Memang ahli sejarah tidak sebutkan. Karena Nabi SAW sendiri berinteraksi dengan sahabat-sahabat ini secara langsung. Cuma dinukil pertemuannya gitu. Dan Nabi SAW juga tidak sebutkan ayat apa yang disebutkan. Tapi ulama memberikan pelajaran besar. Subhanallah, ayat Al-Quran itu, dia menjadi hujjah, menjadi senjata, itu dengan sendirinya. Berapa banyak orang masuk Islam subhanallah dengan ayat Al-Quran. Coba lihat, tanya mu'allaf tuh. Rata-rata orang masuk Islam kalau dia tulus memang dapat hidayah, itu aneh-aneh gitu. Kalau kita nggak masuk di akal, gitu kan? Ada pernah orang yang masuk Islam di tangan saya, seorang ibu itu di Sulawesi Selatan, datang kemudian dia mengucapkan syahadat. Saya tanya, Bu, kenapa masuk Islam, Bu? Dia bilang, saya Ustaz waktu Ramadan, kebetulan itu habis Idul Fitri ya, waktu bulan puasa kemarin, saya di dekat rumah saya ada masjid. Setiap kali saya dengar azan selalu saya merinding dan hati saya selalu enak gitu, nyaman. Tapi kalau azan selesai saya kembali lagi dengan kesumpekan saya gitu. Lalu akhirnya saya terdorong untuk syahadat. Hanya karena itu, kita dengar azan masih asyik tidur gitu kan. Ini bisa syahadat gara-gara azan gitu. Ada teman saya di Surabaya, pendeta masuk Islam di tangan dia, padahal dia bukan dai ya. Dia hanya sahabat dekat seorang notaris gitu ya, tapi sering hadir di pengajian, teman dekat saya kebetulan. Jadi dia cerita waktu itu ada satu pendeta didatangin sama dia bilang gitu. Jadi kejiwaannya mengetahui tentang benarnya Islam ini begitu. Jadi kita nggak usah ragu dengan kebenaran Islam ya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ragu nyampein Islam ini kepada orang Muslim karena kita pikir benar nggak ya, dia terima nggak ya. Itu bukan urusan kita. Sampaikan aja kebenaran itu. Subhanallah, bisa dengan satu kalimat orang ucapin syahadat loh. Banyak terjadi dengan itu. Dia bilang, lalu saya bawain Al-Quran. Lalu saya bilang, ini teman saya ya, retorika dia sebagai notaris. Mohon maaf kalau notaris di sini. Jadi bukan dai. Dia bilang, saya bawa Quran, lalu saya bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya pendapat Anda tentang ini. Saya soalnya juga ragu dengan agama saya nih. Dia bilang gitu. Coba lihat nih, dibukain surah Al-Ikhlas, gitu kan. Dia bilang, ini ada kalimat di sini yang buat saya terus berbingung dari kecil sampai sekarang gitu. Tulisannya, lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Terus dia bilang, ini terus saya bingung, apa ini maksudnya nih? Saya sendiri ragu. Pendetanya dengan semangat bilang, iya mungkin agama kamu memang tidak benar. Gitu kan? Dia bilang gitu. Lalu kemudian dia bilang begini aja pendeta, Anda pegang ini pelajari, kasih buku Anda saya pelajari. Pendetanya keluarin Injil dalam bahasa Indonesia dikasih, ini ya kau pelajari, ini belajar, sepakat kita ketemu 1 minggu lagi ya. Baik. Ternyata selama seminggu ini Bapak Ibu sekalian, pendeta ini terus serius nih, karena untuk nanti sampein gitu kan kesalahannya ayat ini kepada teman saya ini seminggu kemudian. Dia tiap hari baca lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad gitu kan.
Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak beranak. Dan itu memang intinya orang Nasrani kan bilang ada anaknya, gitu kan. Ini benar ya, dia bilang gitu. Tuhan semestinya tidak boleh punya anak, gitu. Nggak boleh juga dia diperanakkan, gitu. Nggak ada orang tuanya, gitu. Dia bingung sampai subhanallah dengan kalimat itu saja. Sampai kemudian ketemu dia bilang agama kamu yang benar. Dituntun masuk syahadat, pendeta masuk Islam. Dan subhanallah banyak sekali contoh ayat-ayat Quran yang luar biasa gitu. Makanya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran gitu kan kepada orang kafir, tentang orang kafir kata Allah SWT kepada Nabi SAW dalam surah Ra'ad, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kau taati orang-orang kafir hai Muhammad, dan perangilah mereka, lawan orang-orang kafir itu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, bukan dengan pedang ya, dengan Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa gitu. Al-Quran luar biasa. Dan sudah sering saya berikan contoh-contoh bagaimana banyaknya orang masuk Islam. Itu karena apa namanya? Karena Al-Quran ini. Tentu banyak sekali contoh dan mungkin sudah pernah saya kasih contoh ya. Baik, kita kembali ke bahasan tadi. Maka waktu itu Tufail pun masuk Islam, ucapin syahadat. Dan ingat ya, setiap yang mau masuk Islam langsung pegang tangannya, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Jangan tunda. Kasih kitab lagi yang tebal ini, pelajari dulu ya. Tentang Islam, enggak, syahadatin langsung. Karena kalau dia tunda, dia bisa syahadat, kita masih sudah tunda-tunda gitu kan. Lalu dia meninggal 1 menit kemudian Anda tanggung jawab. Kenapa ditunda masuk Islamnya orang? Kan tidak ada istilah. Kalau mandi itu ulama tidak masukkan dalam kategori syarat masuk Islam. Syahadat selesai. Mandi bagian nanti, gitu kan. Karena Umar mandi itu karena disuruh oleh adiknya Fatimah. Kan pada saat mau masuk Islam, nanti kita bahas masuk Islamnya Umar kayak apa? Yang sebagaimana sudah kita jelaskan nanti, atau kita jelaskan pada saat masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Quraisy waktu mendengarkan ya, perlu juga Anda tahu suku Aus ini adalah suku yang paling kuat, suku Arab yang paling kuat. Jadi paling disegani di Madinah dan di seluruh jazirah Arab gitu. Waktu masuk Islam pimpinan suku Aus, berarti seluruh sukunya akan siap masuk Islam, gitu kan? Kemudian dan ini akan jadi kemenangan besar bagi Islam. Waktu Quraisy dengar Tufail masuk Islam, maka mereka mendatangi dan berkata padanya, apakah engkau telah murtad wahai Tufail? Tufail mengatakan tidak, tapi aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Quraisy lalu mengancam Tufail, mengatakan kalau kau tetap begini, murtad dari agama nenek moyang, kami akan bunuh kamu. Maka Tufail bilang, demi Allah bila kalian berani menyentuhku, maka kalian tidak akan pernah selamat dari suku Aus. Artinya mereka tahu saya mati, mereka akan serang Mekah. Mereka habis atau kalian habis gitu. Tufail pun akhirnya berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, perintahkan sesuatu kepadaku. Kepala suku ini masuk Islam. Apa yang anda inginkan ya Rasulullah? Bila anda ingin, aku akan tinggal bersama anda di sini dan aku akan berperang bersama anda walaupun sendiri. Bagaimana kekuatan iman ya, baru masuk Islam sudah begini gitu. Bila anda ingin aku balik ke kaumku, maka aku akan balik. Maka Nabi SAW berkata kepada Tufail, pulanglah dan dakwahilah kaummu. Ajak saja kepada kalimat tauhid. Bahasakan ada Tuhan Allah satu, tak boleh sembah berhala. Sudah, dan saya adalah utusan Allah, itu saja dakwanya. 2 kalimat syahadat. Belum ada perintah apa-apa pada saat itu. Tufail pun balik ke Madinah, dan dalam perjalanan ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku hadis, tentunya riwayat ini riwayat sahih, bagaimana ada ada karamatil aulia. Ada Allah SWT berikan kepada wali-walinya, gitu kan, yang dekat dengannya, tapi dia tidak tahu tentang masalah itu, diberikan karamat. Ya, bukan seperti sebagian orang dia mengaku punya karamat, padahal sebenarnya dia bilang saya punya karamat ini, saya begini, saya begitu. Itu tidak benar. Di antaranya diangkat oleh para ulama kisah Tufail ini. Jadi Tufail itu sudah ucapkan syahadat, saking tulusnya dia masuk Islam. Waktu dia pulang ke Madinah, maka dari dahinya itu keluar cahaya. Dari dahinya keluar cahaya, menerangi jalannya menuju ke Madinah, gitu kan? Maka pada saat itu dia berkata, dia lihat ada terang cahaya. Dia perhatikan ternyata dari dahinya, gitu kan? Lalu dia bilang, ya Allah, kalau seandainya engkau membiarkan cahaya ini terus ada padaku, maka bisa saja kaumku berkata bahwasanya Tufail justru telah dihukum oleh nenek moyangnya karena dia meninggalkan agama nenek moyang tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla pun memindahkan cahaya itu ke ujung pecut kudanya, jadi penerang jalannya gitu. Saat Tufail tiba di Madinah, langsung dia mengumpulkan keluarganya pertama, dan ini hal yang positif ya. Kalau anda sudah belajar tentang sunnah, belajar tentang agama yang benar, jangan tunda. Kumpulin keluarga langsung tanyain gitu.
Lalu dia berkata, Tufail berkata, dalam bahasa Arab sebenarnya ini ya, kalau terjemahnya begini, wajahku kuharamkan untuk berhadapan dengan wajah kalian. Artinya, aku tidak akan berbicara dengan kalian, tidak akan interaksi dengan kalian, sampai kalian mengikuti agama Muhammad. Keluarganya lalu penasaran, apa itu agama Muhammad? Lalu Tufail pun menjelaskan tentang Islam kepada mereka tentang 2 kalimat syahadat saja. Beriman tentang pencipta langit, bumi, udara, air, bata adalah Allah. Kita hanya tunduk, patuh dan takut kepadanya. Serta Allah mengutus utusan seseorang yang bernama Muhammad, maka itu diikuti alaihi salatu wassalam. Maka yang terjadi seluruh keluarga Tufail pun masuk Islam. Lalu Tufail mulai mendakwai kaumnya satu persatu sampai hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, sementara seluruh sukunya sudah masuk Islam, dan ini satu hal yang luar biasa bagaimana ya perilaku Tufail ini hampir sama dengan perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau pada saat masuk Islam tidak menunda, langsung mendakwakan Islam itu sehingga bisa ya menyebar kemana-mana dan menjadi amal jariah buat mereka. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang nanti dengan beberapa atau perkembangan dakwah Nabi SAW di Mekah sampai sebelum hijrah ke Madinah nantinya. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nggak ada? Apa itu? Referensi sirah. Cukup banyak referensi sirah ya. Kalau tidak salah pernah juga saya tinggalkan kepada panitia tulisan saya ini, nanti bisa diambil. Kalau mau pakai buku-buku banyak, seperti ada buku tentang Sirah Nabawiyah yang diterbitin oleh banyak penerbit sih di Jakarta ya. Tapi ada di situ selalu ditulis yang ditulis oleh Habibur Rahman, gitu kan, orang yang mendapatkan juara 1 oleh Rabita Alam Islam untuk diadakan perlombaan menulis Sirah Nabawiyah, Itu diantara referensi. Dan cukup banyak ya buku-buku sirah, hampir semuanya buku sirah insya Allah bisa dipakai seperti Sirah Ibnu Hisham gitu kan. Tapi saya sarankan agar tidak menjabar kemana-mana. Seperti misalnya ada banyak orang-orang Islam juga belajar sirah ini dari orang-orang Barat, dari para orang-orang orientalis, itu nggak benar, gitu kan. Ada di antara mereka yang kadang-kadang menyebutkan tentang kebohongan-kebohongan, bahkan menghina Nabi SAW seperti kenapa Nabi poligami, ya kemudian menghina kehidupan sebagian kehidupan Nabi SAW, gitu kan, itu semua tidak benar. Jadi cukup buku sirah itu Ibnu Hisham, ada terjemahan bahasa Indonesia tapi saya tidak ingat penerbitnya apa, dengan tulisan Habibur Rahman tentang masalah Sirah Nabawiyah tadi. Ustaz, saya ingin tahu Islam itu terbagi 73 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya, hadis sahih atau tidak gitu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Hadisnya sahih dan cukup banyak ini. Riwayatkan oleh ahli sunan, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan semua riwayat ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, akan terpercaya umat Yahudi 71, Nasrani 70 dan umatku 73 dan semua akan neraka. Makna hadis, makna kalimat, tenang dulu. Makna kalimat yang mengatakan 73 umatku 73 golongan dan semua akan masuk neraka. Artinya semua akan melintasi neraka tapi nanti masuk surga. Kecuali satu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. Nanti mereka langsung masuk. Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal, tidak. Dan ini menandakan bahwasanya kelompok-kelompok Islam itu karena mereka berbuat masalah seperti berbuat bid'ah misalnya, mereka masuk neraka dulu, gitu kan nantinya. Tapi tetap masuk surga, tetap masuk ke dalam surga. Karena memang ya, kata sabda Nabi SAW yang mengatakan semua masuk neraka, artinya semua akan lewat ke neraka kecuali satu yang masuk tanpa hisab, tanpa neraka lagi, gitu kan. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka? Kata Nabi SAW, ya itu yang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan buku tadi yang saya bilang ini ya, yang mereka lah golongan yang selamat, membahas panjang lebar tentang hadis itu. Ustaz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali. Ya sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah.
Nggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung, tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan. Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta'. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta'. Kan gitu. Atau kama kala Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka akan akhta, hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku, maka akan hilang berkahnya. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya, atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh berarti Ustadz ini larang baca Al-Fatihah. Bukan larang, tempatkan pada tempatnya. Baca di sholat, kan gitu. Baca pada saat ruqyah, itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat 5 waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca Al-Fatihah. Yang ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi benar gitu. Mohon penjelasannya bagaimana pandangan dalam syariat Islam jika kita selalu datang ziarah ke makam keluarga, istri, suami, anak untuk membersihkan lokasi. Kalau ziarah keluarga nggak masalah. Bukan cuma ziarah keluarga, ya, ziarah siapa saja, ziarah kuburan. Ziarah kuburan kaum muslimin itu sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fasuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah kata Nabi, saya larang kalian ziarah. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan orang beriman dan orang muslim, ya. Sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Itu memang ada perintahnya, itu memang ada perintahnya. Tapi yang lain tidak ada, ya. Jadi ini sebatas itu saja gitu, sebatas itu saja. Kalau misalnya kita datang membersihkan, apalagi kalau ada kerabat ya, misalnya orang tua itu kalau sudah meninggal, berarti bentuk bakti kita adalah menziarahi kuburannya kata ulama, mendoakan selamati, beristighfar kepada Allah untuk mereka. Yang ada perintahnya semua kita kerjakan, bersedekah untuk mereka. Haji dan umroh termasuk ziarah kubur, Juga perlu Bapak Ibu tahu, ziarah kubur itu ulama rincikan. Boleh termasuk ziarah kubur kita datang ke depan kuburannya, boleh juga tidak. Terutama bagi perempuan muslimah ya. Jadi dianjurkan oleh para ulama, kalaupun ziarah kubur dan di kuburan itu ada kuburan orang tuanya, maka mereka cukup di pagar saja, di luar, dari tembok luar, nggak usah masuk ke dalam. Sebagaimana sering dilihat kalau di kuburan Baqi di Madinah gitu kan, dituntunkan agar mereka dari pagar memberikan salam, sudah cukup kok. Karena kita berdoa dari mana saja sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya tadi, kalau saya datang untuk membersihkan kuburan, jadi sebenarnya ulama memakruhkan ya. Tapi kalau memang pun darurat untuk dibersihkan karena kotor sekali nggak masalah. Tapi tidak ada dalam Islam kita bawa kembang, siram air. Ya. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa disiram air kuburannya Bapak Ibu sekalian, oh karena kering, kebetulan kemarau, tanahnya pecah-pecah. Nggak ada hubungannya sama dia dalam kuburan itu. Kalau dia orang beriman tetap akan jadi taman dari taman surga, nggak ada hubungan sama sekali, gitu kan? Kalau dia misalnya memang orang fasik, walaupun kuburannya dari marmer pakai AC, tetap disiksa di kuburan. Sama dengan membawa kembang itu tradisinya orang-orang non muslim, bukan orang Islam. Kita nggak perlu taruh kembang supaya kelihatan segar, nggak ada hubungannya. Yang mau bagus adalah doakan dia, istighfar untuk dia ya Allah ampunilah dia misalnya. Kemudian kita sedekah untuk itu jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Sebentar lagi ya. Baik. Ada salah satu program sekarang di gereja. Itu diprogramkan di gereja itu. Dari bulan Anda tahu. Pendeta-pendetanya sekarang dan pastor itu menekankan kejamaahnya
agar mengucapkan selamat lebaran untuk kaum muslimin. Ada alasannya. Bahkan di gereja dipasang spanduk selamat Idul Fitri supaya umat Islam melakukan hal yang sama. Ingat, mereka mengucapkan selamat pada kita artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang merayakan hari raya mereka atau sedang berada di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad juga. Ini nggak boleh memang. Jadi nggak boleh kita ucapin karena itu memberikan dukungan. Tidak boleh datang, apalagi kalau datang, gitu kan? Itu tidak boleh. Lalu Anda bilang mungkin, Ustaz, bagaimana caranya ya? Itu kalau atasan saya, itu kalau kerabat saya, itu tetangga saya. Saudaraku, Anda Muslim dan Anda harus yakin tentang kebenaran Islami, dan kita harus tunjukkan prinsip dasar. Mana boleh, mana nggak boleh. Bukan kita toleransi tinggalin agama kita karena keyakinannya orang lain, nggak bisa. Maaf ya, dihidangkan babi, nggak bisa. Agama saya haramin, saya nggak akan makan. Emang gitu. Kita tunjukin, jangan karena nggak enak, nggak apa-apa deh, incipin dikit. Lo nggak boleh haram gimana? Prinsip agama supaya orang tahu, dan subhanallah semua orang yang berprinsip dalam agamanya itu Allah pasti Allah akan jaga dan orang akan segan dengan dia. Tunjukkan prinsip, memang nggak boleh, gitu kan? Pernah terjadi pertemuan antara seorang anak muda, dua orang anak muda, satu Nasrani, satu Muslim gitu. Yang anak muda Nasraninya ini bilang, kenapa kalian tidak mau ucapkan selamat Natal pada kami? Apa sebabnya gitu? Bukankah itu cuma kata-kata? Kata si Muslim, ditanya kembali, kenapa kau tidak syahadat? Lalu yang Nasrani bilang, ya kalau saya syahadat saya tinggalkan agama saya berarti. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Sama. Karena mengucapkan selamat itu dukungan, gitu kan? Hampir sama semuanya. Jadi memang itu prinsip dasar, maka sebaiknya jangan ditinggalkan saja, gitu kan? Dan tunjukkan pada mereka, maaf saya tidak ucapin karena agama saya tidak membenarkan. Yang dibolehkan apa? Interaksi boleh bertetangga, boleh bisnis, kan gitu. Boleh menjenguk kalau dia sakit, boleh. Tapi kalau sudah mati nggak boleh loh. Datang ke rumahnya, kalau mati ya, emang nggak boleh. Oh Ustaz, bagaimana caranya kalau teman saya, tunjukin memang maaf saya nggak datang kalau sudah mati, karena dilarang, nggak boleh. Sudah mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau masih sakit boleh, dia masih hidup, dia butuh bantuan, bantu, nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh jemaah saya, Ustaz, waktu di Jogja terjadi gempa, mayoritas kampung yang kena gempa itu mayoritas Nasrani. Boleh nggak Ustaz kita nyumbang untuk perbaiki rumah mereka? Boleh, nggak masalah. Nyumbang perbaiki rumah, fasilitas umum boleh. Jangan bangun tempat ibadahnya ya, nggak boleh bangun gereja. Tapi kalau bantu rumahnya, ya kita perbaiki jalannya, sumur, nggak masalah. Mungkin bisa menjadi dakwah buat mereka. Dan terbukti memang begitu. Waktu LSM Muslim banyak masuk ke Jogja kemarin, akhirnya banyak masuk Islam. Gara-gara perbuatan muamalah yang baik itu. Tapi tidak mendukung akidah mereka. Tidak mendukung akidah, bukan menyumbang untuk bangun tempat ibadah, nyebarin bukunya atau apa saja. Jadi sebagai dihindari memang. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan suku di seluruh Jazirah Arab? Saat itu banyak golongan Islam, ada yang mengusung khilafah. Apakah dakwah Nabi dakwah tauhid atau membuat khilafah? Bagaimana interaksi dengan saudara yang bergolong-golongan ketika didakwai dakwah tauhid, malah menolak karena akan merusak silaturahim? Sebenarnya tidak ada di zaman Nabi SAW khilafah. Nggak ada khilafah di zaman Nabi SAW. Khilafah itu diistilahkan oleh para ulama adalah khilafah penerus, ya, penerus kepemimpinan Nabi SAW. Makanya yang memimpin dinamakan khalifah, khalifatul Rasulillah, ya, pengganti penerus Nabi SAW. Jadi tidak ada zaman Nabi SAW khilafah, nggak ada. Nabi dikatakan adalah masa keemasan kenabian, masa nabawiyah atau nubuah, itu ada di zaman Nabi SAW. Baik, bagaimana Nabi SAW mempersatukan mereka? Dengan ilmu. Nabi SAW hanya menyatukan mereka dengan ilmu dari wahyu. Hadir di pengajian, Nabi SAW sampaikan wahyu, mana haram, mana halal, bagaimana mengenal Allah, bagaimana berhubungan dengan Allah, selesai. Itu disampaikan ilmunya. Dan ilmu itu sangat luas ya, ilmu tauhid, ya, dalam masalah akidah dijelaskan, untuk ayat-ayat Al-Quran turun, itu
Jadi itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak ada kecuali dengan ilmu, nggak ada yang lain gitu. Makanya Nabi SAW sangat menyambut sahabat-sahabat yang datang untuk belajar. Ya, setiap ada sahabat yang datang mau belajar ilmu agama, beliau mengatakan hani'an, ya selamat datang, ya tullabul ilm, wahai penuntut para ilmu. Sampai beliau menyiapkan sebuah tempat di belakang rumah beliau dikenal dengan sufa, ukuran 5 kali 5 meter khusus untuk orang-orang yang menuntut ilmu gitu kan. Jadi wahyu turun, beliau keluar langsung nyampaikan kepada para sahabat ini. Bayangkan saja kalau dalam 2 jam atau kita duduk di sini menyampaikan cuma beberapa hadis, cuma tentang sejarah Nabi saja, kita sudah merasa iman kita bertambah kan? Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Nabi SAW, gitu kan? Beliau menyampaikan ayat yang turun, beliau menyampaikan tentang wahyu yang turun kepada beliau, maka tentu lebih tersentuh, otomatis gitu kan? Jadi kalau 2 jam saja kita duduk, ilmu iman kita bertambah. Bagaimana kalau kita tiap hari mengadakan pengajian seperti ini dan macam-macam materi? Ada sirah, ada akidah, ada hadis, ada fikih, maka akan luar biasa. Dengan ilmu itulah orang jadi paham dan dengan itu disatukan umat. Makanya Nabi SAW pernah terjadi. Kalau anda bicara tentang perpecahan umat sekarang, ini semua muncul karena satu penyebab: kejahilan dan fanatisme. Jahil dengan ilmu agama ditambah fanatik lagi dengan kejahilan itu. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari, ini kejadian begini, sederhana sekali. Orang-orang Ansar di Madinah, setelah hijrah Madinah, sahabat sudah banyak belajar wahyu gitu. Orang-orang Ansar bilang gini, iseng bercanda gitu. Lagi selesai sholat, ngumpul-ngumpul semua sahabat Muhajirin dan Ansar. Ada satu orang Ansar bilang begini, ayo orang-orang Ansar kumpul yuk di sini. Muhajirin nggak boleh ikut ya, bercanda gitu. Kayak misalnya di masjid dia bilang, ayo orang-orang Jakarta ke sebelah kanan ya, yang Bekasi sebelah kiri. Misal, ayo sini, bercanda aja gitu. Lalu ada satu orang Muhajirin bilang begini. Dia lihat bercanda, dia sambil senyum dia mengatakan, ayo Muhajirin sebelah sini yuk, Ansar nggak usah ikut. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW dengar itu dan beliau keluar, langsung beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan ini perusak kalian nih. Bermula dari sini. Ingat, dalam Islam tidak ada batas negara, nggak ada batas suku, nggak ada batas jabatan, nggak ada batas fisik. Semua yang syahadat sama. Halal berlaku padanya, haram berlaku padanya. Kan gitu. Bapak Ibu sekarang kalau kita sekarang ke Afrika, tiba waktu duhur, sholat nggak? Sholat, walaupun di Afrika loh. Di Eropa, ibu-ibu sekarang di belakang, muslimah, ke Eropa, ke Amerika berangkat, jilbabnya dibuka? Enggak, tetap harus pakai. Sama, standarisasi hukum, mau kulit kita hitam, mau putih, mau warga negara apa, tidak ada batasnya. Islam punya standarisasi hukum, gitu kan, yang harus diikuti. Maka sebenarnya kita tidak boleh berpecah. Berpecah ini karena kejahilan, meninggalkan agama ini. Kalau kita belajar betul dengan wahyu, mana halal dinikmati, mana haram ditinggalkan, belajar dengan sumber yang benar dari Nabi, dari sahabat yang mengambil dari Nabi SAW, insya Allah pasti akan benar, akan bersatu. Makanya orang-orang yang sudah paham sunnah Nabi SAW dari sumber yang benar dari sahabat, tidak akan ada masalah. Yang menyimpang ini Ahmadiyah, ngaku Nabi lagi, gitu kan? Orang Syiah, caci maki sahabat, kafirkan sahabat. Kelompok ini menghina ini, menerima dalil yang tidak benar, karang-karang dalil. Ini kelompok macam-macam. Tapi coba kalau kelompok yang benar, yang ikuti kalau Allah, kalau Rasul alaihissalam, jalani seperti sahabat berikan contoh, selesai. Tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah gitu. Bagaimana tentang Syiah? Apakah Islam atau bukan? Jadi kalau Syiah itu sekarang orang-orang mengaku sebagai Islam. Kelompok Syiah mengaku sebagai Islam. Kalau anda tanya saya pribadi, saya bilang bukan Islam. Kalau saya bilang bukan Islam. Apa alasannya? Ada alasan. Yang pertama, subhanallah, mereka mengkafirkan asas semua Syiah, mengkafirkan sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat Nabi Muhammad, bukan sahabat saya ya. Sahabat Nabi kita. Saya dan sahabat ini beda dengan teman ya. Istilah sahabat beda dengan teman. Sahabat itu orang yang sangat dekat gitu loh. Kan gitu, sahabatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian coba-coba caci maki sahabat saya. Lau anfaqa ahadukum mithlu uhudin dhahaban ma balaga muddi ahadihim wala nasifa. Kalau salah seorang dari kalian coba berinfak seperti gunung Uhud emas semua, tidak bisa menyamai ya infak mereka ya, ataupun setengah daripada infak mud ya, satu genggam infak mereka. Sekalian satu gunung, mereka satu genggam, maka kalian tidak bisa menyamai itu. Jadi Nabi SAW mencaci maki sahabat, apalagi sampai mengkafirkan, berarti sedang mencaci maki Nabi sendiri. Karena saya misalnya pilih seorang sahabat nih, sahabat dekat saya, sahabat saya dicaci maki,
Pasti saya marah dong kan gitu. Ini teman dekat saya, gitu kan, dicaci maki, dikafirkan, itu bahaya. Terus kalau mertua saya, gitu kan, mertua saya dikafirkan, Abu Bakar dikafirin, Umar dikafirin, istri saya, gitu kan, Aisyah misalnya, ya istri Nabi SAW dicaci maki, dikafirkan, Nabi berarti dihina dong, mertuanya dihina, istrinya dihina, sahabatnya dihina. Bagaimana bisa dianggap orang-orang seperti ini masih Islam gitu loh? Susah sekali gitu kan. Sampai sekarang ada syahadat yang baru diperbarui orang-orang Syiah selain asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan juga syahadat untuk mengkafirkan, pasti kafir Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Apa manfaatnya gitu? Di Iran itu sampai mereka buat sendal namanya Abu Bakar Umar diinjak-injak kena hina dengan siapa kita dan siapa Abu Bakar itu mertua Nabi dan sahabat Nabi gitu. Dari sisi mana kita bisa lihat gitu? Menghina istri seseorang berarti menghina dia. Karena Nabi pilih sebagai istri, dan Allah pastikan semua istri Nabi akan menjadi istri Nabi di akhirat, bukan cuma di dunia, gitu kan? Nah, itu jelas dalam banyak ayat Al-Quran gitu kan? Tapi ini jelas. Jadi dicaci maki berarti mencaci Nabi SAW. Ini sudah satu. Yang kedua, mereka mengatakan Quran itu kurang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami benar-benar turunkan Al-Quran itu sebagai zikra, peringatan, dan kami pasti menjaganya. Bukan malaikat, bukan Nabi. Allah mengatakan dan kami akan menjaganya. Lalu mereka bilang tidak kurang, 49 juz. Allah sudah, Nabi SAW sudah lengkapi, sudah jelas 30 juz. Ibnu Katsir mengatakan tidak turun firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai akhir. Hari ini aku sempurnakan agama kalian sampai akhir, di Al-Maidah ayat 3. Kecuali kata Ibnu Katsir, Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanahnya Allah. Enggak ada lagi tulisan la ayat atau hukum halal haram, semua sudah jelaskan. Yang hitam, yang putih, yang tidak jelas, sama-sama yang jelas, semua sudah jelaskan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu masih kurang, berarti dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kitabnya sudah dilengkapkan. Nabi SAW tidak meninggal ketika sudah menyampaikan amanah. Seakan-akan Nabi belum sampaikan amanah. Quran kurang. Ini gimana ini gitu kan? Sudah jelas kacau balau gitu. Kemudian yang parah lagi, ya, itu mereka menganggap Jibril berkhianat. Kalau salam itu selalu mereka tepuk pahanya mengatakan khanal amin, khanal amin. Telah berkhianat amin. Siapa itu amin? Jibril. Mestinya wahyu turun bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Berarti seakan-akan ini terpaksa Nabi Muhammad terima wahyu, mestinya untuk Ali. Subhanallah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, firman-Nya kekal sampai hari kiamat, nazala bihi ruhul amin. Allah turunkan dari langit kepada Muhammad SAW ruh amin. Ya, ruh yang terpercaya itu adalah Jibril. Mereka mengatakan tidak, khanal amin, telah berkhianat amin, itu Jibril. Baru mereka salam. Subhanallah. Tanah Karbala, ya, di Irak yang matinya Husain radhiyallahu anhu. Kita umat ahli sunnah pun mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim, gitu kan? Tapi mereka mengatakan lebih suci daripada Ka'bah, daripada tanah-tanah di Mekah. Ini menyimpang sekali gitu. Kalau saya pribadi sudah jelas bukan bagian dari Islam, dan Anda jauhi, jangan belajar tentang Syiah. Sudah jelas sekali banyak indikasi yang menjauhkan dari agama ini. Ini saya kira saya mau disuruh pesan nasi padang ini. Saya pakai kertas nasi padang ini. Bagaimana dengan vaksin meningitis yang ada di apa ini? Dikatakan ada oleh Menteri Kesehatan, namun farmasi tidak bisa diberi label halal. Saya subhanallah ya, dan ini saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya heran dengan adanya orang yang mengaku sebagai Islam, Muslim gitu kan, lalu menghalalkan segala macam cara gitu. Menganggap misalnya seperti statement sekarang keluar bahwasanya boleh minum obat karena ahli-ahlinya sendiri agama sudah mengatakan nggak masalah karena itu darurat. Dari mana bahasa obat itu minum darurat? Dari mana itu? Obat itu fasilitas untuk berobat, iya, untuk sembuh, bukan darurat. Kasus kita boleh memakan babi kalau darurat, ulama berikan contoh. Di padang pasir, nggak ada lagi makanan kecuali itu, dan kita bisa mati kalau nggak makan. Bangke kah, babi kah, maka kita makan itu pun kata ulama. Anda boleh kembali kepada semua buku tafsir, lukma au lukmatain, satu potong atau dua potong maksimal yang bisa membuat kita tidak mati kelaparan. Bukan makan santap gitu kan yang banyak, enggak. Dalam keadaan darurat. Dari mana obat itu jadi darurat gitu? Maka boleh babi pun jadi halal. Dari mana? Dan anehnya ini bukan ulama yang memberikan fatwa, tapi orang yang tidak paham agama gitu. Mau lagi disebarin masalah, kemarin alhamdulillah dibatalin masalah kondom dibagi-bagi. Subhanallah. Mau menyebarin silahkan gitu kan. Anda tahu berapa anggarannya? 28 miliar.
Perusahaan kondomnya untung 28 miliar itu kalau di kemarin berhasil programnya. Karena masalah duit disebarkan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka sosialisasikan masalah ini. Subhanallah. Kenapa enggak pakai anggaran itu untuk nikahkan orang? Kenapa enggak panggil anak muda, ayo daripada kumpul ke boni nikah, dinikahin oleh pemerintah resmi, panggil orang tuanya, biayai. Itu benar gitu kan. Apalagi membawa nama agama Islam, enggak boleh, subhanallah gitu kan. Enggak boleh, haram. Dan saya sudah ingatkan sampai masalah gitu kan. Sampai masalah agama pun ya, sampai masalah ya apa namanya? Perintah-perintah agama pun tidak boleh dianggap remeh, dan umat Islam tidak boleh tinggal diam, harus diingatkan gitu kan. Yang salah-salah, yang benar-benar gitu. Kalau Ustadz, apa ini? Mungkin menurut Ustadz kali ya, tontonan apa ini maksudnya? Ustadz tontonan sama Ustadz yang syar'i, Ustadz di televisi. Maksudnya apa? Apa bedanya Ustadz tontonan dengan Ustadz syar'i? Saya baru tahu kalau ada Ustadz tontonan ini. Setahu saya kalau istilah Ustadz itu harus syar'i gitu. Berarti sekarang bukan cuma perbankan syar'i yang ada ya. Ada Ustadz syar'i, ada Ustadz tidak syar'i gitu ya. Ya kalau saya sebenarnya tidak pakai istilah seperti itu ya. Kalau memang dia menyampaikan qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, kemudian diikuti dengan pemahaman yang benar. Ingat ya, banyak kelompok Islam sekarang mengaku memang menggunakan Al-Quran dan Sunnah, tapi sayangnya mereka tidak mengikuti pemahaman sahabat sehingga menjabarkan sendiri. Anda tahu orang-orang liberal sekarang itu, dia bilang dia pakai ayat, gitu kan? Kenapa boleh nikah lintas agama? Dia ambil cuplikan ayat tentang adanya Nasrani, Yahudi yang disebutkan dalam beberapa ayat tentang orang-orang yang beriman di antara mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di masa mereka, kalau mereka meninggal bisa masuk surga, itu diangkat, diambil cuplikannya tanpa melihat ayat-ayat yang mengkafirkan mereka setelah Nabi Muhammad SAW datang gitu. Lalu mereka bilang buktinya kan boleh, mereka juga ahli surga, kita boleh nikah dengan dia. Loh, saya sering jawab teman-teman liberal itu, kalau Anda mengatakan boleh semua agama benar, jadi aja Yahudi atau Nasrani. Enak loh jadi Nasrani, nyanyi seminggu sekali masuk surga. Untuk apa sholat 5 waktu? Kan gitu. Ibu-ibu untuk apa pakai jilbab? Jadi Nasrani aja. Subhanallah gitu kan. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Surah Bayyinah Allah katakan, sudah kafir Allah katakan ahli kitab. Jelas, gitu kan? Dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Dalam hadis Muslim dikatakan, misalnya, ya tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya menjadi nabi, diutus sebagai nabi dari Yahudi, Nasrani dan Majusi, kemudian mereka tidak beriman pada saya dan mereka meninggal dalam keyakinan itu kecuali mereka termasuk penghuni neraka. Akidah kita jelas, Yahudi, Nasrani tidak beriman, kafir, meninggal masuk neraka. Titik. Siapapun yang bandel itu hukum Allah, nggak bisa, gitu kan? Tapi mereka datang karena mau menjabarkan ayat semaunya dia, bukan mengikuti pemahaman sahabat, jadi dia jabarin semaunya, gitu kan? Jadi banyak macam-macam, sampai hal lain tidak masuk di akal gitu. Para orientalis juga banyak menjabarkan itu, banyak menjabarkan macam-macam ayat tentang Nabi Lut lah, tentang inilah, tentang itulah, yang semua tidak masuk di akal gitu, semua tidak masuk di akal. Jadi memang pemahaman Quran dan Sunnah harus diikuti dengan pemahaman sahabat yang hadir melihat wahyu turun, maka kita akan benar. Makanya selalu ada istilah mengikuti pemahaman salafus saleh dari sahabat kita. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti, apa hukumnya? Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu? Sudah hadir nggak ikut, duduk manis gitu kan? Ya sama. Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan dilarang dalam agama, ibadah yang tidak dicontohkan seperti perbuatan bidah. Kalau kita bisa mengingatkan dan hanya datang ingatin ini nggak boleh ya, karena Nabi tidak pernah contohin, pulang itu boleh. Tapi kalau duduk di situ nggak boleh. Sama ada orang lagi nonton film nggak benar, lalu kita duduk di situ, nggak deh, saya mau nasihatin mereka. Gimana caranya kita mau nasihatin, tontonannya lagi jalan? Nggak mungkin. Nanti kalau kita nasihatin ini nggak boleh gini-gini, kita keluar langsung dia bilang, tadi juga ikut nonton. Datang, maaf ya itu nggak boleh dalam Islam, dilarang, haram gini-gini, tinggalin. Nggak usah pusing dengan hidayah di tangan Allah, bukan kita. Kan kita tidak mungkin kan gitu. Jadi walaupun kita mau, nggak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Allahu a'lam. Mungkin sampai situ dulu karena saya ada pengajian lagi juga. Saya harus lanjutkan lagi di Tebet. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.